Nama Maiji diambil dari kata ichi, istilah dalam bahasa Sunda untuk menyebut dompet kecil. Tidak ada sosok perempuan atau nenek-nenek bernama Maichi seperti yang disangka oleh banyak orang. Gambar perempuan dalam logo terinspirasi dari para pekerja perempuan yang membuat keripik singkong, ciri khas industri tradisional yang padat tenaga kerja. Meski tradisional, promosi Maiji gencar lewat media sosial. Cara ini efektif menggait konsumen anak muda yang akrab dengan internet. Oke, ini kalau saya review kembali kan awal dari out of the box, perjuangan dari UKM begitu. Kemudian akhirnya masuk ke retail. Sekarang kalau saya tanya kepada Reza tuh menilai dirinya sebagai entrepreneur seperti apa sih memang? Saya ingin menjadi seorang yang kreator. Ya, kuncinya kita untuk berhasil di dunia ini gitu, untuk sukses. Sebenarnya kita tinggal milih aja untuk jadi 4 bagian orang. Pertama menjadi kreator, kedua eksekutor, ketiga bisa menjadi konektor, dan yang terakhir investor. Tinggal pilih nih. Nah, kebetulan 4 ini semuanya setelah berjalannya PT Maiji Sinergi selama 4 tahun, hampir 4 tahun, saya sudah melakoni peranan itu semua. Nah, tapi bukan waktunya saya sekarang untuk berjuang dulu seperti dulu naik motor, bawa-bawa Maiji gitu ya. Nah, eksekusinya ini orang-orang eksekutor, tim-timnya sudah ada. Makanya saya meng-create sesuatu visi, lebih bekerjanya itu lebih ke berpikir ya, untuk jangka panjang. Ya, kalau bahasa Sundanya itu jangan hanya mikir jangka panjang dan jangka menengah, tapi harus dipikirin juga jangka imahna kumaha gitu ya, atau buat ke rumahnya ya sehari-harinya. Makanya itu secara detail keseluruhan saya pikirkan ya, 3-5 tahun ke depan gitu ya. Makanya ya untuk melihat saya ya sebagai entrepreneur, impian itu atau cita-cita harus tinggi langit gitu. Jadi jangan langit-langit gitu. Selama nggak ditilang gitu kan, kita bebas aja berpikir untuk ingin apa, ingin itu gitu. Jadi harus memutar otak untuk berkreasi begitu. Betul. Ya. Tapi di sisi lain kalau saya lihat kan dulu namanya sosial media juga digunakan oleh Reza khususnya untuk memasarkan Maiji. Sampai akhirnya Maiji nyantol gitu di kepala orang-orang. Apa sih Maiji? Akhirnya pengen tahu Maiji itu seperti apa. Tapi sekarang sudah lewat kan masa itu, orang sudah tahu betul Maiji. Sekarang sosial media itu artinya buat apa sih sekarang? Nah, sosial media yang selama ini kita sosialisasikan memang itu untuk dulu ya fungsinya untuk mengikis kos ya, dimana kita bisa lewat Twitter gitu ya untuk mempromosikan produk kita ya, nggak dipakai untuk galau-galauan atau alay-alayan gitu ya. Nah, tapi fungsinya untuk sekarang lebih dipakai secara saya sebagai personal branding, sebagai founder dari Maiji ini untuk lebih menunjang eksistensi ya, karena ya saya memulai ini dari bawah banget sehingga mungkin kurang lebihnya banyak sekali ke expose-nya gitu. Nah, berbeda kalau kita bercerita tentang produk consumer good yang langsung besar gitu. Nah, jadi untuk memaintain saja. Tapi kalau saya lihat peranan sosial media ini sangat kencang sekali sampai detik ini gitu ya. Bahkan beberapa perusahaan-perusahaan besar ya mencoba menghabiskan banyak uang, waktu, tenaga di sosial media. Jadi mungkin lihat dari jumlah penduduk yang sangat banyak, sementara Indonesia sendiri adalah ibu kota negara Twitter dunia sebenarnya ya, dengan membuat trending topik tiap hari gitu. Nah, kalau saya baca nih dulu, kalau pada saat awal-awal cita-cita seorang Reza atau Excel adalah membuat Maiji dikenal sebagai makanan ringan khas Bandung. Ya. Itu sudah terwujud dong. Ya. Berarti cita-cita yang belum terwujud apa sekarang? Itu tadi saya ingin mengicihkan dunia dengan ya mungkin suatu kebanggaan dan prestasi yang luar biasa. Ini membawa nama Indonesia sebenarnya, makanya kalau bisa dilihat kemasan Maiji ini merah putih gitu kan, karena saya ingin buat dari dulu NKRI, Negara Keripik Republik Ichi gitu ya. Dengan kerajaan bisnis ini ya ingin nanti saat orang luar makan dia udah ngelihat, oh ini dari Indonesia. Nah, itu membuat saya yang apa ya, kebanyakan orang ngomongin tentang negaranya sendiri tapi hanya komplain, mengeluh, tapi tidak melakukan kontribusi apapun gitu. Nah, di sini
walaupun peranan saya hanya sedikit, ya minimal bisa membuat nama Indonesia harum kembali gitu. Selain memikirkan Indonesia, terus kemudian harus berkreasi dan berani, apalagi yang harus dibutuhkan oleh seorang entrepreneur muda seperti Reza? Ya intinya kita harus totalitas gitu ya. Banyak orang yang ngomong, Pak saya sudah bekerja keras tapi hasilnya masih gini-gini aja. Logikanya kalau kerja keras pasti ada hasilnya. Mungkin mereka ini tidak dilakukan secara maksimal, secara totalitas. Dulu saya branding sendiri, marketing semuanya sendiri. Nah tapi saya lakukan itu nggak hitung-hitungan sama duit. Ya, let's say misalnya di Bandung saja saya nganterin keripik Maici walaupun hanya 3 bungkus, ya rumah saya di daerah Setiabudi waktu itu, ya dan harus nganterin ke ujung Berung. Jaraknya cukup lumayan, hitungan bensin pun nggak ketutup. Ya sampai kehujanan gitu ya, sampai pakaian dalam pun kehujanan gitu ya, bisa dibayangkan. Tapi memang nggak ketutup dengan profit saya saat itu. Tapi saya mikirnya gini, hari ini saya ngejar-ngejar konsumen, tapi nanti konsumen yang ngejar-ngejar produk saya. Ya, ucapan adalah sebuah doa dan itu yang terjadi. Intinya kita harus memiliki sikap sebagai pengusaha, ya. Jadi kita yang namanya sikap, walaupun kita udah punya cita-cita di depan, ya, si sikap ini kita menyikapi seperti orang yang sudah berhasil. Itu dari saya. Reza, terima kasih. Berhasil saya curi waktunya di Bandung. Ini pertama kali kita di Bandung untuk At The Wheel. Semoga menginspirasi semua calon-calon entrepreneur di Indonesia. Amin. Selamat sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih.